Tadi saya telepon menyampaikan permintaan maaf pada saya termasuk kepada Pak Gubernur melalui Pak Haji Asep yang kontrak lahan tersebut, rumah makan itu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cek Channel. Alhamdulillah ya, kali ini berkesempatan untuk hadir silaturahmi di Bapak Kades Pak Lurah Jujun yang terkenal sekarang Pak Kades Cowboy, teman-teman. Ya. Alhamdulillah ya, saya berkesempatan mungkin ada sedikit beberapa pertanyaan mungkin ya Pak Kades terkait masalah Kali Wadas itu ya, yang lagi viral dan sempat kemarin-kemarin itu memang disidak ya sama Pak Deddy Mulyadi ya. Karena lagi viral-viral itu karena apa? Mantan jaksa ya. Mantan jaksa yang kemarin sempat nyerenteng nyerenteng ke Pak KDM gitu kan. Gimana nih menurut tanggapan Pak Kades Cowboy? Memang itu apakah sudah sejak lama, apa baru sekarang gitu ya, baru diatasi seperti itu? Jadi begini ya, sedikit saya jelaskan tentang normalisasi SS Pasir Panggang maupun Kali Cikalapa itu. Saya berjuang itu bukan setahun 2 tahun ya. Malahan saya semenjak saya menjabat kepala desa dari tahun 2006 ya, saya itu suka apa ya viral ya. Itu suka menyampaikan sampai saya waktu presidennya Pak Jokowi. Ya, saya udah berjuang karena apa? Saya berani memperjuangkan tentang Kali Kalapa karena apa? Saya memperjuangkan masyarakat saya yang terkena dampak akibat aliran sungainya itu dari kawasan industri. Nah itu yang jelas sudah menimbulkan dampak dan kerugian terhadap masyarakat saya. Itu ya, dari 2016 saya belum perjuangkan, termasuk waktu Pak Gubernur ini menjabat sebagai anggota DPR RI. Saya sering ya, waktu dulu itu ya bupatinya Bu Serika. Itu saya sering nyampaikan sebenarnya ya, malahan sempat Bu Serika itu ya ada bahasa ulah gogorokan naik, nah gitu ya. Nah itu. Tapi alhamdulillah ya. Jadi saya berkat saya ya gogorokan di media sosial ya. Karena dulu itu kepemimpinan kan beda-beda, ya kan? Ada yang respect dan respon terhadap kepentingan masyarakat. Nah ini, salah satunya kan ini. Sekarang Pak Gubernur sekarang, ya nggak? Waktu zaman Pak Ridwan kami 2 periode, saya sudah menyampaikan, gitu. Tapi ya tadi tidak ada respon, ya. Tapi sekarang, ketika saya menyampaikan, ya. Pak Gubernur sekarang ini saya sangat salut dengan mereka, ya luar biasa, ya karena apa mereka itu sekarang ini kan lebih mementingkan terhadap masyarakat banyak daripada mementingkan pribadi. Kalau menurut saya, ya, nah itu. Nah, adapun sekarang ini, ya alhamdulillah untuk desa saya aliran sungainya, ya dengan berkat ya bantuan dari Provinsi Jawa Barat, salah satunya adalah normalisasi Kali Cisalam. Alhamdulillah sudah selesai. Dan keduanya normalisasi Kali SS Pasir Panggang. Karena apa? Ketika Pak Gubernur berkunjung, ya dalam rangka menghadiri ulang tahun Kabupaten Kerawang, itu awal mulanya nih, ya. Nah Pak Gubernur ini lewat melalui jalan interchange Karawang Barat. Di situ melihat tumpukan sampah di pinggir tol. Ya. Padahal itu sudah dibersihkan. Ya, itu karena banyak ilalang, itu perintah termasuk pembersihan yang di tol itu saya. Ya, yang mengawal alat berat saya. Itu ya, dari mulai Sukamakmur sampai dengan Bundaran. Itu saya yang mengawal. Gitu. Apa saya mengawalnya? Karena saya diperintahkan oleh camat. Gitu. Nah, alhamdulillah bukan membersihkan bangliknya ya. Kalau bangliknya sampai saat ini tidak ada. Belum ada reaksi dari pemerintah daerah. Kan itu kewenangannya Satpol PP Kabupaten. Nah, itu mudah-mudahan saya semua sudah sampaikan.
Nah, di sisi lain, makanya saya ini ya bukan tadi berjuang tentang masalah normalisasi ini, bukan saya tidak ada etika. Betul. Ya enggak? Karena saya setiap tahun itu ya ketika ada kunjungan kerja anggota DPRD ke kecamatan aja saya sering menyampaikan. Ya, Musrenbang sering menyampaikan bagaimana karena apa? Masyarakat saya ini udah banyak yang terdampak. Iya. Gitu. Tapi alhamdulillah ya dengan kepemimpinan sekarang di tahun 2025 kali kalapa lagi dikerjakan, yang satu dari RW 5 itu dikerjakan oleh PUPR, terus yang satu lagi di Keraba itu dikerjakan oleh TNI Manunggal. Itu anggaran dari pemerintah daerah ya itu. Nah, kembali lagi ya, saya tidak ada niatan untuk apa ya melangkahi. Karena apa? Prinsip saya sebagai pimpinan yang paling bawah yang memberi SK bupati. Iya. Berarti bupati pimpinan saya, gubernur pimpinan saya, presiden pimpinan saya, termasuk camat pimpinan saya. Ya kan? Nah, saya karena berenang Pak Gubernur ini dari dulu sering memperhatikan, saya sering berkeluar-keluar di media sosial, tapi alhamdulillah ya sekarang ada respon. Dan setiap Pak Gubernur ke sini, saya sampaikan kepada Ibu Camat, gitu. Termasuk kemarin waktu hari Selasa, itu ya kan ada kegiatan apa ya di kecamatan itu, ya. Nah, acara paten itu yang digagas oleh Pak Bupati. Nah, begitu Wakil Bupati turun, Pak Gubernur telepon saya, gitu. Pak Lurah di mana? Saya udah keluar tol Kerawang Barat, mau ngecek ke lokasi. Saya sampaikan ke Wakil Bupati, izin Pak Wakil Bupati, Ibu Camat, ini Pak Gubernur mau meninjau lokasi. Ya enggak? Saya sampaikan. Termasuk kepada Satpol PP, anggota Satpol PP Kabupaten Kerawang, saya sampaikan gitu. Karena apa? Setiap ada kunjungan Pak Gubernur ke sini, saya selalu menyampaikan kepada pimpinan saya, terutama Muspika yang ada di Kecamatan Ciamis Timur. Itu ya. Nah, makanya di sini ya tadilah kembali lagi ya para netizen ya gitu ya kembali lagi. Makanya saya ini berharap kita pemerintah daerah itu kalau tidak tahu permasalahan nggak usah, ya enggak? Kita cari yang terbaik. Pemerintah itu cari yang terbaik, yang sebenar-benarnya, gitu kan? Iya enggak? Karena ini untuk kepentingan masyarakat. Betul. Gitu. Kenapa Pak Gubernur sekarang berjuang? Tentunya dapat aduan dari masyarakat. Ketika dia turun di situ, kalau nggak salah jam 6 pagi. Ya, jam 6 pagi dia udah ada di sawah. Nah, di situ ada petani yang lagi panen. Ya, itu nanya lah ngobrol kepada petani. Ya, yang di pinggir tol itu. Ya, nanya keluhan para petani. Disampaikanlah oleh para petani, Pak, di sini susah air. Karena apa? Selama ini kita nyedot pakai satelit. Termasuk saya juga, saya punya garap tanah. Itu ya, nyawah juga. Saya kan nyedot terus. Disampaikanlah, tanya Pak Gubernur itu, di mana kendalanya? Pak, ada bangunan jembatan Agung Podomoro, gitu. Di situ kalinya sebelah tertutup oleh rumah. Menyelusuri Pak Gubernur itu, ya. Oh gitu. Nah, hari itu juga Pak Gubernur itu langsung merintahkan SDA Provinsi Jawa Barat, ya, suruh ngirim 2 alat berat. Yang satu di SS Pasir Panggang, yang satu lagi di pekerjaan Kali Cisalak. Itu malam itu turun. Nah, disitulah saya dikasih tugas sama Pak Gubernur. Ya, Pak Lurah, tolong kawal kegiatan pelaksanaan normalisasi ini sampai selesai. Nah itu, ya, itu. Ya saya kan sebagai pemerintah yang paling bawah, apalagi yang merintahkan gubernur. Apakah saya menolak? Nggak bisa, karena walau bagaimanapun saya punya tanggung jawab beban, karena saya digaji oleh uang negara, itu kan, itu. Nah, itu
itu pun saya memberitahu kepada Bu Camat, Bu, Pak Gubernur akan memberikan bantuan alat berat 2 untuk pekerjaan normalisasi. Sampaikan. Iya enggak? Dan setiap pergerakan itu hampir setiap hari, apalagi mau pembongkaran, itu saya sampaikan. Karena apa? Yang namanya pembongkaran rumah yang di atas kali itu pasti banyak rintangan, masalah. Ya enggak? Itu tidak mudah pembongkaran itu. Nah itu ya. Nah, tadi ada pun ya netizen yang kurang pro pada saya, ya saya biarkan saja. Ya, patokan saya hanya Allah yang tahu. Betul. Saya berbuat, bekerja itu demi Allah lillahi ta'ala untuk kepentingan masyarakat. Ya, saya tidak ada niatan melangkah pimpinan yang ada di Kabupaten Karawang dan dinas-dinas yang tidak ada. Dan alhamdulillah tadi rapat ya bersama semua petinggi-petinggi yang ada di tingkat menteri, kan alhamdulillah berkat pekerjaan SS Pasir Panggang, terus Pak Bupati menyampaikan pekerjaan untuk perbaikan ya, termasuk bangli itu semuanya akan ditanggung jawab oleh Pak Gubernur Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah kan? Iya enggak? Coba kalau pakai anggaran pemerintah daerah berapa miliar? Iya enggak? Ya ini normalisasi kali itu kalau hitungan saya itu miliaran. Pasti. Nah itu termasuk jembatan ya penghubung ke kawasan industri, karena di situ jembatannya sempit. Insya Allah itu akan dibangun oleh provinsi. Ya itu. Nah itu. Nah di sisi lain ini apakah saya marah? Kan semuanya kata itu ya. Karena Pak Gubernur ini orangnya itu harus fakta jelas. Itu iya. Termasuk sekarang saya ini bagaimana ya? Banyak masyarakat dan termasuk lurah-lurah yang ada di pesisir sana ya, banyak yang mengadukan, menyampaikan keluhannya. Bagaimana? Tadi ketemu 2 kepala desa yang di sana tentang aliran sungai yang tertutup oleh rumah, terus di wilayahnya dia itu tidak bisa nanam padi karena airnya, alirannya itu sampai. Tapi alhamdulillah tadi udah sampaikan. Dan saya juga kasih tugas lagi sama Pak Riki itu. Coba Pak Luratar cek, bikin video surat laporan Bapak. Karena saya kan yang namanya perintah pimpinan, yang mau tidak mau. Ya enggak? Itu termasuk aduan-aduan masalah apa aja. Saya hari tadi aja enggak kurang 8 orang tuh. Ya dari mana-mana yang ikut. Kenapa? Kepada saya kan kepala desa. Itu. Saya juga suka mau kenapa ke Pemda. Iya enggak? Ya tahu tuh pengennya ke saya katanya dengan alasan ini ABC. Nah itu saya juga bingung. Saya sampaikan ke Pak Gubernur, Pak, ini banyak yang pengen ketemu dengan Bapak, punya masalah ini. Kan Pak Gubernur malah ngasih syarat, udah tampung. Ya, tampung sama Pak Lurah, di situ ditelaah kalau tentang permasalahan hukum, silakan koordinasi dengan pengacara Jabar Istimewa. Gitu. Kalau kecuali yang urgent baru sampaikan. Nah itu, kan kalau saya menampung aspirasi masyarakat Karawang ini, tapi saya punya beban moral. Ya nggak? Terus kedepannya orang itu sangat berharap kan, bagaimana jawabannya. Saya semua udah sampaikan ke Pak Gubernur, gitu ya. Gitu. Saya kadang-kadang suka diarahkan, cobalah ke Pemda, gitu. Ya tapi kan gimana masyarakat? Karena masih ada tanggung jawab orang-orang di atas. Iya, gitu. Ini saya juga suka pilih-pilih. Oh ini keluhan masyarakat ini. Contoh tadi aja ya. Dia itu bukan penyakit tumor. Sebenarnya dia datang ke rumah saya katanya di sini. Nah sama orang pembantu diarahkan, Bapak lagi di lokasi di sana. Pas kebetulan dia datang, Pak Gubernur datang. Nah itu orang kecamatan Karawang Timur. Bukan itu, dia itu sebelumnya datang ke saya katanya, ke sini ke rumah nyari-nyari alamat saya. Nah itu. Tanggapannya gimana? Tadi pas ketemu Bapak. Tanggapannya besok suruh dibawa ke rumah sakit, akan dijemput. Itu ya. Nah itu alhamdulillah ya itu. Jadi mungkin ini untuk pertanyaan-pertanyaan dari netizen ya Pak ya.
yang memang mungkin dibenturkan gitu ya antara Bupati dan Pak Gubernur gitu. Padahal Pak Gubernur sendiri memang sudah sudah menyampaikan ke Bapak gitu ya tanggung jawab di daerah Karawang seperti itu ya. Mungkin lebih dekatnya mungkin ke Bapak juga, orang-orang masyarakat pun tahu ya, lebih dekat ke Bapak juga gitu. Jadi begini ya, saya emang dekat dengan Pak Gubernur ini dari dulu ya, semenjak dia menjadi wakil bupati. Cuma kalau saya itu, saya punya punya jarak, dan saya juga ya dari dulu sebenarnya. Tapi saya orangnya kalau tidak ditelepon dan tidak dipanggil, saya nggak pernah saya nyamperin. Karena saya ya takutnya kan jaga etika juga, ya nggak? Gitu. Kecuali kalau saya dipanggil baru saya datang. Prinsip saya, ya nggak? Nah, apalagi ini untuk membenahi ya kemajuan dan mengatasi masalah bencana alam, salah satu banjir. Ini kan niatan yang baik. Masa kita sebagai warganya, terus masyarakat juga saya sering terdampak, masa sih kita mau landai-landai? Nggak bisa. Itu prinsip saya, Pak Gubernur ngegas, saya juga harus ikut ngegas. Gitu. Karena apa? Pak Gubernur kan sistemnya begitu. Ya, kita harus sigap. Gitu. Gitu ya. Nah itu. Tapi saya tidak ada niatan saya melangkahi bupati, misalnya kepala dinas di Kabupaten Karawang, tidak, saya sedikit pun. Intinya saya tujuan itu, mari kita sama-sama berbenah untuk menata kota Kabupaten Karawang. Tujuannya gitu. Ya kan? Tidak bisa pekerjaan itu ditanggung sendiri, tidak bisa. Tetap harus bekerja sama. Nah itu ya. Nah kalau pemimpin di atas itu ya berarti butuh sumber-sumber masukan-masukan dari bawah. Ya enggak? Gitu, kita kan udah sampaikan semua keluhan masyarakat, kendala ini kita sampaikan. Tidak ujuk-ujuk saya ke sana, enggak. Udah bertahun-tahun, itu setiap tahun saya ngajukan ini gitu. Tapi kan ketika saya ngajukan ke Pak Gubernur waktu ketemu itu, tapi alhamdulillah respect Pak Gubernur. Alhamdulillah. Ya enggak? Karena mungkin Bapak juga kan memang secara ini kan sebagai jabatan kades, dia lebih dekat lah ke masyarakat gitu Pak. Iya, itu. Ya, dan permasalahan ini bukan desa saya aja. Masih banyak ya. Ada desa, kan sekarang kan desa Sukamamur, Purwadana, gitu. Banyak orang, apa kepentingannya? Kan saya kepala desa wadah, kan saya diperintah Pak Gubernur. Itu, iya nggak? Walaupun saya kepala desa wadah, kalau perintah pimpinan, masa kita nggak nurut? Pengen ke walat. Itu kalau bisa prinsipnya. Jangan kan perintah Gubernur, saya perintah camat aja kalau suruh lakukan apa-apa, saya lakukan. Iya nggak? Terus saya monitoring ya masalah pekerjaan yang dilakukan oleh TMD Manunggal, ya Kodim, terus sama PUPR, suruh dia mengawasi monitoring. Kan saya setiap hari ngontrol, iya nggak? Itu walaupun itu perintah Pak Camat gitu ya itu. Nah di itu ya, makanya ini orang-orang yang tidak tahu ya tadi ya gitu, jangan suka memperkeruh suasana. Intinya mari kita sama-sama berbenah tentang bagaimana kedepannya Karawang ini supaya maju. Itu kan ya enggak, masyarakatnya bisa mengurangi, terhindar dengan bencana-bencana alam. Karena apa? Kedepannya akan lebih parah. Karena yang merusak tatanan itu, betul yang ada di apa ya? Di hulunya itu, kan tahu sendiri. Berapa ribu kawasan industri yang dibuka. Nah, tapi kehilirnya aliran sungai tidak diperhatikan, bukan tidak diperhatikan. Baru sekarang ya dikerjakan. Kalau kehilirnya diabaikan, apalagi ada bangli-bangli liar yang menutupi aliran, apakah tidak menimbulkan dampak? Ya nggak? Bicara banjir. Iya. Kalau kita udah tua saya harus berpikir gimana nih entar masa depan anak saya, cucu saya. Ya nggak? Sedangkan yang merusak alam itu semakin kesini semakin banyak. Iya nggak?
nggak ada itu. Nah itu ya, tata itu. bangunannya pun ya. Iya. Orangnya juga. Dan masalah ini Pak, saya ada satu pertanyaan lagi. Apa? Untuk Bapak mantan jaksa tersebut gitu Pak. Kemarin kan sempat rame lah ya, konflik ribut-ribut gitu. Nah, untuk sekarang gitu, gimana keadaannya Pak? Apakah ada komunikasi lagi dengan Bapak? Jadi begini, untuk mantan jaksa, ya saya juga memaklumi, satu dia umurnya sudah tua, Iya. terus keduanya baru pertama belum kenal dengan saya, ya nggak, dengan Pak Gubernur kayaknya gitu kan, gitu. Saya sih memaklumi, hal yang wajar itu, karena ya tadi dia juga merasa ya memiliki. Kenapa dia berbuat gitu? Cuma ya tadi lepaslah kendali intinya itu. Ya tapi tadi saya telepon menyampaikan permintaan maaf pada saya termasuk kepada Pak Gubernur melalui Pak Haji Asep yang kontrak lahan tersebut, rumah makan itu. Ya saya sih tidak ada saya niatan baik. Dari kemarin juga saya mau maklum, dimaafkan gitu. Karena apa? Dia lebih tua. Ya kan? Saya tidak ada sifat dendam apa, intinya ya karena ini pekerjaan ini kan memakai uang negara. Bagaimanapun jangan sampai jadi hambatan. Iya nggak? Kalau salah satu jadi hambatan, itu kan hitungan kerja alat berat kan terganggu. Iya nggak? Nah itu. Tapi alhamdulillah dia kayaknya sekarang udah menyadari. Ya tapi tadi alhamdulillah gitu ya. Ya tadi apalagi ya salahnya itu ya emang bukan karena hak milik, karena PJT kan. Ya bagaimanapun yang namanya menempati tanah negara, ketika negara membutuhkan untuk kepentingan masyarakat banyak, ya enggak? Dan para petani, ya mau tidak mau, ya enggak harus legowo, gitu kan? Gitu, ya enggak? Gitu. Ya tadi kayaknya dia sadar gitu ya, jangan mementingkan diri sendiri, ya enggak? Dan meraup keuntungan untuk pribadi, itu enggak boleh. Boleh tenaga negara itu digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Itu ada konsul ya di situ. Tidak boleh menggunakan tanah negara hanya untuk dinikmati sendiri. Tidak boleh. Itu nggak ada aturannya negara itu. Memang itu udah lama gitu Pak, bertahun-tahun menyewakan tanah itu. Ya mulai pembangunan dia 2010. Gitu ya. Kan itu udah banyak. Dulu Indomaret sempat nyewa di situ, itu ya. Kalau itu mah saya kurang tahu lah. Yang jelas ya tadi ada beberapa bangunan lah mungkin yang ada beberapa ruko lah, ya, dan satu rumah makan. Itu makanya mungkin saya intinya begini. Ya Pak Gubernur itu saya dengar sendiri waktu saya ikut naik mobilnya dia. Pak Presiden langsung telepon merintahkan selamatkan tanah-tanah negara harus kembali ke negara, ya untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya tadi kembali lagi normalisasi, apakah buat jalan gitu kan? Gitu. Kalau sekarang tanah negara dibuat rumah, apalagi kos-kosan, ya enggak gitu. Emang di sini emang banyak, ya, ada yang buat kos-kosan, toko. Itu tanah negara gitu. Yang penting kan salurannya terperhatikan juga. Salahnya masyarakat itu tidak memperhatikan saluran air, malah yang ada ya ditutup, dibangun. Lebih parahnya dibikin sepiteng. Jadi kan air atasnya kontrakan, bawahnya sepiteng. Itu gimana nggak banjir? Itu banjir. Iya. Itu ya, nah itu ya, makanya itu saya tidak bisa menyalahkan masyarakat karena dalam pengawasan, karena dana BBWS itu yang dikelola oleh PJT 2 itu, karena bagaimanapun dalam pengawasan PJT 2 ya harusnya petugas PJT ketika ada masyarakat membangun jangan dibiarkan, harusnya ditegur. Makanya Pak Gubernur ini sekarang mau dikembalikan lagi karena tanah PJT 2 itu SS Pasir Panggang itu lebarnya 20 meter. Enggak. Kalau keinginan Pak Gubernur itu
22 meter itu harus kali. Ya, iya. jadi buat penampung. 1 meter itu buat tanggul. Buat tanggul. Pengennya itu ya. Karena apa? Kalau tanggulnya dibuat besar, entarnya bakal muncul lagi ketika petugas PJP-nya nggak berani menindak. Gitu. Betul. Ya nggak? Betul. Itu. Ya mudah-mudahan dengan gebrakan sekarang ini ya tadi tanah negara harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan masyarakat umum. Ya tidak boleh dirasakan oleh pribadi. Betul. Ya itu. Siap. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah seperti itu keterangan dari Pak Kades Koboy ya teman-teman. Ya mudah-mudahan segera selesai dan alhamdulillah sekarang udah mulai tahap pengerukan dan pembongkaran ya Pak ya. Iya. Dan untuk pembongkaran yang pengerukan di daerah sana itu rencana akan dibuat gorong-gorong lagi apa memang dikalikan nanti Pak? Yang mana? Yang di Honda. ya Oh enggak, harus terbuka. harus terbuka. Nggak boleh tertutup. Kata Pak Gubernur nggak boleh tertutup seandainya untuk lintasan, misalnya ada tanah ya hak milik yang di belakang, ketika dia mau butuh jalan buat akses itu harus tertutup, harus pakai besi. Tidak boleh tertutup. Karena apa? Untuk memudahkan ya ketika ada sampah apa kan orang itu sekarang itu ya jadi buang sampah seenaknya saja gitu ya. Nah itu Jadi nggak boleh. nantinya akan dibuatkan seperti kali lah seperti Oh itu. seperti kali Iya. itu tadi bikin saya, terus tengahnya itu tanggul-tanggulnya itu akan ditanami pohon kelapa sama sikun. Itu udah ada RAB-nya. Penghijauan. Dan ada jalan setapak Betul. pakai papling blok. Gitu ya. Itu makanya 2026 itu harus lantas semua ya permasalahan banjir yang ada di Kabupaten Karawang, karena ini Pak Gubernur sudah mengatakan harus selesai minimal mengurangi Ya, gitu ya. Kalau tidak banjir nggak mungkin. pasti ada aja. Oh, karena di hulunya kan kawasan nambah terus gitu ya nggak. Dan ini juga kan tergantung Ribuan kesadaran. hektar loh penambahan kawasan. Pasti. Iya. Dan tergantung kesadaran masyarakat. Iya, juga. tergantung kesadaran masyarakat. Jangan buang gitu sampah ya. sembarangan. Kadang-kadang ya saya juga bingung, karena ya tadi ya proses yang namanya pembongkaran itu bukan hal yang mudah. Iya. Ya tentunya banyak rintangan. Nah makanya di sini yang dibutuhkan saya itu yuk kita sama-sama, kita sadar, yuk kita sama-sama bekerja sama untuk mengawal kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Ya dari mulai musbikanya semua harapan saya itu. Iya. Iya nggak? Itu. Ya. Mudah-mudahan ya. Karena apa? Ya tadi kalau orang berduit kan beda. Ya nggak? Bisa ngomong gini. Wah, apalagi sekarang mau ke sini nih, Iya. yang arah ke Resinda. Wah, orang-orang intelektual semua. Iya, Ya, pasti. bukan orang-orang kere-kere. Aduh, semua orang berduit. Iya. Kalau masyarakat biasa kan bisa diomongin, bisa. Iya. Ya, tapi kalau orang-orang intelektual banyak duit lah, Susah. ngomongnya juga semaunya. Iya. Ini pengalaman loh saya, ya nggak? Nah itu, ya makanya saya berharap semua stakeholder jangan saling menyalahkan. Intinya kita satu padukan, yuk kita bangun Karawang ini ya supaya lebih baik. Ya. Itu aja, ya. Dan semua pejabat pemerintahan setempat pun Ya. kita kerjasama lah ya Iya. untuk kepentingan Ya. masyarakat Ya. setempat Kabupaten Karawang ini biar makin bebas banjir Iya. dan memang makin maju juga. Oke, Oke, Pak siap. Kades, atur nuhun Siap. atas wawancaranya. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya. Ya. Pak Kades. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.